Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas Kang Deddy Mulyadi yang sedang kunjungan ke Yogyakarta. Dalam undangan tersebut, ya ada spanduk-spanduk yang kontroversi ya. Ada yang bilang dari warga, ada yang bilang dari oknum gitu. Kita lihat, apakah benar warga Yogyakarta menolak kedatangan Kang Deddy Mulyadi? Ya, ini dia videonya. Masa studi tour yang demonya dari Jogja? Adanya demo adalah pekerja pariwisata dan pengelola bis pariwisata serta para pengelola travel pariwisata itu menunjukkan bahwa studi tour yang dilaksanakan selama ini adalah bertentangan dengan kalimat studi tournya, dan itu pembodohan publik. Saya tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya, itu tegas saya. Jadi Pak, kalau studi tour itu masih sesuai gitu dengan fungsinya, fungsi pendidikan itu? Iya, tapi pada prakteknya penyimpangan. Kan sebenarnya kalau melakukan studi bisa di dalam kotanya. Iya, betul. Lab di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Anak-anak jurusan biologi untuk menggunakan lab, menganalisis mikroorganisme, menganalisis mikroba, virus, tinggal ke rumah sakit. Apa nantinya provinsi mengarahkan untuk studi tour itu di daerah sendiri? Cukup di daerahnya masing-masing, di kabupatennya masing-masing cukup. Nggak usah keluar. Kenapa? Di setiap kabupaten lab sudah lengkap. Atau misalkan Di ada setiap aturan, Pak? kabupaten sudah ada sawah. Di setiap kota juga ada areal-areal yang bisa menjadi basic penelitian. Ada sanksi? Ya, oh kepala sekolahnya saya copot. Wali Kota Bandung juga sama ya? Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya wali kota Bandung gini, wali kota begini. Wali kota Bandung tuh begini sebenarnya kalimatnya. Urusan piknik, kalau urusan piknik peks masing-masing, yang penting matong maksa. Kalimatnya itu kok. Bukan pencabutan larangan studi tour. Orang yang kalau mau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran, ya piknik aja terbuka. Nah kalau piknik nggak usah sekolah yang menyelenggarakan. Saya kan tidak melarang piknik. Sekolah setiap orang boleh berpiknik, boleh berwisata, silahkan. Tetapi tidak boleh menggunakan institusi sekolah sebagai alat untuk memobilisasi siswa untuk piknik. Pak, untuk studi tour ini kan berarti nantinya nggak paham gitu studi tour. Studi tour tetap dilaksanakan di dalam kota untuk kepentingan penelitian. Sederhana kan? Yang didemokan adalah piknik. Masa studi tour yang demonya dari Jogja? Itu ya guys, tapi cukup sederhana sebetulnya. Ya tadi banyak oknum memanfaatkan judulnya study tour gitu ya, ujung-ujungnya mah jalan-jalan kan begitu. Ya dari dulu sih begitu kan. Gitu, juga sederhana. Kamu ya. Itu keluarnya. Jalan aja. Langsung. Mana guys? Tuh, belakang belakang tuh. Nonton. Ramai. Maksud kami mau apa? Apa sekarang jadinya yang di ini? Ngomong aja susah. Ayo. Luar biasa. Ya, maksudnya kita mau belanja di
Malioboro sebelum pulang. Beli oleh-oleh. Tapi ya gimana mau bisa belanja orang Mbak Dedinya dikerubutin. Coba lihat lagi. Jadi nggak bisa sempat beli oleh-oleh apa ya, maaf ya. Jadi kalau nggak bisa beli oleh-oleh, mohon maaf karena baru juga selangkah. Ya Pak Gubernurnya udah dirubuk-rubuk orang. Maksud hati mau beli oleh-oleh buat tetangga, tapi ya nggak bisa lah. Orang kemanapun dirubung orang, penuh, banyak. Whisky. Jadi Mulyadi, Regen Jawa Barat. Oke. You know Jawa Barat? Ya. Okay. Where do you come from? Spain. Oh, Spain. Yeah. Good. Turis. Nice to meet you. Thank you. So, kira-kira bisa belanja nggak kalau begini? Ayo. Dijamin 1000% nggak bakalan bisa belanja begini. Maksudnya kan mau beli buat tetangga kan ini. Maksud Samperin. Ya, satu. Wasila mana orang mana? Orang Jogja. Jogjanya mana? Piro Brajan. Oh lagi ngapain? Jualan susu delay. Susu kedelai. Ya. Ya laris. Tahu saya dari mana? Dari YouTube. Wah, lah mana susu kedelainya? Udah habis. Loh kok udah habis? Iya, saya jualan dari sana ke sana. Sekarang udah habis. Udah. Udah banyak uangnya dapat berapa? Alhamdulillah. Dapat berapa? 30.000 Seharian? Iya. Dapat Ya 30. enggak. Untungnya dapat 30. Iya. Untungnya apa Untungnya modalnya? 30. Modalnya 50. Sekarang udah dapat 30. Iya. Untungnya Mengalir gede aja ya dong, 3/4. ngobrolnya ya. Udah terbiasa Iya, kali guys Ayo, ya. antar belanja saya. Iya, nanti aku dibelanjain ya. Boleh. Anterin mana? Ya, iya Bu. Oh, mulai. Ya. Ayo mulai. Jalan ini Bapak. Oh, mulai. Orang kumpul. Laris. Sakit apa? Jantung Bang. Di mana? Di rumah. Nenek, bagi air. Ini si ibu nih, bagi banknya berapa? 5.000 kali 15 lubang jadi berapa? 75.000. Iya toh? 75.000. Nah, 75.000. Selamat siang Pak Dedi. Siap. Ini buat suami ibu yang sakit. Ya, buat suami ibunya yang sakit. Buat berobat. Amin, ibunya suaminya cepat sehat. Ya, aturin buat makan siang semuanya, diaturin. Ya, nggak usah. Foto Pak. Ya wes. Pak. Saya dari Jepang banget. Oh Jepang. Oh, Jepang. Iya. Oh udah bisa bahasa Indonesia. Konnichiwa. Konnichiwa. Foto Pak. Kalau Ayo. Indonesia yang gubernur. Oh. Pak, dulu ini yang Jepang dulu nih. Ini Kepulauan Pariwisata harus komunikasi nih. Siap, 1 Jepang. Nah, ini. 1, 2, siap. Oke. Ini punya tukeran nomor Kepulauan Pariwisata. Ini WNI Langsung ya, yang guys, ya? tinggal di Jepang, suka bawa-bawa turis Jepang ke Indonesia. Oh, dinas pariwisata nih, Minta yang nomornya. ditemuin. Minta nomornya. Ya, Tuh, terima kasih. langsung dieksekusi. Manado ya. Sudah lama tinggal di sini. Saya mau Oh iya, terima kasih. Di Bandung ya. Terima kasih orang Tasik. Terima kasih. Ya. Siap. Ayo. Iya. Kemana Pak? sini. Ini orang mana? Oh, orang Purwakarta, anaknya di Purwakarta nih bupatinya. Makan dulu. Pak, aku buka baju dulu panas. Panas Pak, nuntut panas panas. Sebenarnya panasnya bukan karena matahari, karena yang sebelah. Cepet ya. Ini asik. Lagi bagus nasib nih. Udah ada semuanya cabai 1,5 juta.
pulang istirahat dulu. Selama 2 minggu istirahat di rumah rebahan. Menikmati hidup. Apa? Iya. Sehat selalu ya. Iya, doain aku dapetin orang Jogja. Bakso. Ini baru pulang umroh. Ini yang makan kita hitung 200 orang aja. Satu orangnya berapa? Ada yang 30, ada yang 20. Udah rata-ratanya 30 kali 200. Jadi 6 juta. Dibayar 10 juta mau? Mau alhamdulillah. Pak, saya belum makan. Iya. Nanti lebihnya ada makan. Ya. 10 juta punya nggak uangnya? Oh, dibayarin sama Pak Bupati. Iya. Aduh. KDM disambut dengan antusiasme yang luar biasa dari warga Yogyakarta. Ya, kemarin luar biasa KDM menghadiri undangan sahabatnya Gus Miftah yang merayakan milad untuk pondok pesantrennya, dan sambutan warga Jogja terhadap kehadiran KDM sangat luar biasa. Apakah ini tanda-tanda KDM tidak hanya diterima di Jawa Barat, tapi juga di wilayah lain di Indonesia? Kalau sudah seperti itu, tidak terbendung sepertinya KDM calon presiden di tahun 2029. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Saya Coach Hidayat, Founder Sekolah Bisnis Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Selamatkan pariwisata dari Gubernur Pencitraan KDM dari Forum Wisata Jogja. Yang dilarang study tour tapi yang protes forum wisata. Yang jadi pertanyaan, emang yang wisata ke Jogja itu adalah siswa dari Jawa Barat doang? Lagian apa hubungannya ya? Yang membuat kebijakan adalah Gubernur Jawa Barat untuk masyarakat Jawa Barat. Tapi kenapa yang protes warga Jogja? Kecuali ini mah ya, warga Jogja dilarang untuk liburan ke Jawa Barat, baru kalian protes. Atau sebaliknya, warga Jawa Barat dilarang untuk liburan atau pariwisata ke Jogja. Wajar kalian teriak-teriak seperti itu. Ini kan yang dilarang cuman siswa yang study tour doang. Lagian siswa yang study tour itu tidak setiap hari, setiap minggu juga kagak. Ya paling banter setahun itu 2 kali. Ini seolah-olah KDM yang membuat perekonomian wisata gulung tikar. Selamatkan pariwisata dari Gubernur. Saat kunjungan ke Jogja dalam rangka menghadiri hari jadi pondok pesantren milik Gus Miftah di Yogyakarta, Bapak Aing KDM juga disambut oleh spanduk-spanduk seperti ini ya. Tulisannya, jangan jadikan tanah Jogja ini sebagai bahan kontenmu. Ya, kita juga bisa membalas sebenarnya dengan kata-kata, jangan jadikan anak-anak kami ya bahan bakar mesin pencetak uangmu. Tapi kalau berbalas pantun seperti itu ya nggak kelar-kelar urusannya ya. Kita lihat aja data dan statistiknya pariwisata di Yogyakarta. Berikut ini sebuah data yang saya ambil dari suarajogja.id. Ya, di sini tertulis bahwa Badan Pusat Statistik BPS DIY mencatat sebanyak 38.030.739 wisatawan Nusantara berkunjung ke DIY sepanjang Januari sampai Desember 2024. Ada peningkatan 24,95% dibanding tahun 2023. Banyak 30.437.69 perjalanan. Ini dari wisatawan Nusantara. Dan dari wisatawan mancanegaranya, di sini kita bisa lihat sebanyak 7.167 kunjungan, naik 6,52% dibanding November 2024. Ini data 2024, tapi diposting oleh Suara Jogja yaitu pada Februari 2025.
Ya, sekarang kita bandingkan dengan data pengunjung dari studi tour. Saya ambil dari Harian Jogja. Di sini Dinas Pariwisata Sleman mencatat hingga akhir September kunjungan wisata sebanyak 5,9 juta jiwa, didominasi oleh kegiatan studi tour. Oke, walaupun ini September, yang sedangkan data yang tadi adalah sampai Desember, berarti ada selisih 3 bulan, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Nah, Ini untuk September studi ya. tour datanya 5,95 juta jiwa. Masih jauh apabila dibandingkan dengan data keseluruhan jumlah pengunjung wisata domestik atau Nusantara yang sebesar tadi 38 juta. Masih jauh. Ini studi tour ya, dari seluruh daerah. Artinya kalau hanya dari Jawa Barat saja jumlahnya mungkin di bawah 5,95 juta ini ya. 5 juta, iya. 95 di bawah ini. Umum ya, Jauh studi dari tour angka umum ya, dari 38 seluruh juta. daerah. Jadi makanya di sini Kepala Dinas Pariwisata Sleman ya mengatakan sempat ada kekhawatiran penurunan kunjungan akan adanya pengetatan kegiatan studi tour di sejumlah daerah. Karena demikian hal tersebut tidak berpengaruh karena kunjungan wisata ke Sleman masih tetap tinggi. Itu menurut Kepala Dinas Pariwisata dari Sleman. Nah, bagaimana dengan Dinas Pariwisata Jogja? Ya, senada dengan yang dikatakan oleh Dinas Pariwisata Sleman, Dinas Pariwisata Jogja pun optimis kunjungan tetap tinggi meskipun ada larangan dari studi tour. Ya. Jawa Barat. Jadi para dinas pariwisatanya ini optimis gitu. Tapi ada oknum atau apa ya disebutnya teh yang berkecimpung di dunia wisata yang pesimis akan terjadi penurunan drastis akibat larangan studi tour ini gitu. Ya, jadi dari data ini bisa kita simpulkan bahwa Dinas Pariwisata Sleman maupun Yogyakarta masih tetap optimis bahwa kunjungan wisata ke daerahnya masih tetap tinggi gitu ya. Ini data di posting April ya 2025, jadi belum lama gitu. Nah, untuk yang pesimis atau yang tidak tidak percaya diri lah ibaratnya, ya tolong ini lagi marketingnya di masa saya sebut di training lagi. Cari pasar lain lah. Kan yang melakukan larangan itu hanya Jawa Barat. Daerah lain kan tidak ada larangan. Iya. Jadi dampaknya ya sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu. Daerah lain tidak ada larangan. Artinya yang memasang spanduk itu benarkah unsurnya adalah masalah pariwisata? Iya. Ya, atau ada udang di balik bakwan. Simpulkan sendiri. Ya itu deh guys ya. Dinas Pariwisata Jogja dan Sleman saja tidak khawatir akan kekurangan dari dampak pelarangan studi tour di Jawa Barat. Itu lalu apa ini? Ya itu dia tadi video kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke Yogyakarta. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.